Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 13 Agustus 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memampukan kami bukan saja untuk memahaminya, tetapi kami dapat menerapkan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau kita berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menanggung kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang yang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja,
dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ini kita belajar supaya tetap menjadi orang yang berhikmat. Sebaliknya jangan kita menjadi seorang yang bodoh seperti yang diberikan penjelasannya di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ini. Si bodoh adalah orang yang tumpul pikirannya. Ia tidak sadar ketika melakukan hal-hal yang bodoh. Ketika salah arah dalam berjalan, sejatinya ia sedang menunjukkan kebodohannya kepada banyak orang. Ketika berbicara, ia menyampaikan omongan kosong. Malangnya, orang lain membiarkannya tersesat dalam bualannya. Itu tertulis dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga, juga ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Nah, sayangnya si bodoh dan kebodohan bisa ada di mana saja. Kebodohan hadir di istana, tempat di mana terdapat banyak penasehat. Dampaknya setiap orang tidak diperlakukan semestinya. Orang kaya duduk di tempat rendah, pembesar berjalan kaki seperti budak, sementara budak menunggang kuda. Selain itu, raja yang juga dikatakan raja yang bodoh bertindak sembarangan. Ia makan di saat yang tidak tepat dengan cara yang tidak semestinya. Dan malangnya rakyatnya yang menanggung semua tindakan raja yang bodoh itu. Kebodohan ada di tempat kerja berupa kemalasan dan kelambanan. Si bodoh adalah mereka yang tidak menggunakan keterampilan dalam bekerja. Dampaknya waktu dan usaha harus bertambah supaya pekerjaan tersebut berhasil. Mereka adalah orang yang minim persiapan dan alhasil bahaya datang dari diri sendiri seperti pembaca mantra yang dipagut ularnya. Mereka juga tidak mengantisipasi dampak dari tindakannya sehingga menanggung dari apa yang dilakukannya itu. Hari ini kita Pengkhotbah mengajarkan kita dan Pengkhotbah memberikan satu petunjuk kepada kita betapa bahayanya orang bodoh dan tindakannya. Kebodohan bisa mengubah sesuatu yang sangat berharga menjadi tidak berharga. Contohnya, dalam ayat yang pertama, minyak urapan tidak dapat dipergunakan lagi karena terkontaminasi lalat mati. Bahkan kebodohan dalam pikiran yang kita duga tidak ada yang tahu akan diketahui oleh orang lain. Sebab itu jangan bodoh dan hati-hatilah dalam bertindak. Jangan pernah merasa diri kita pintar. Sebaliknya teruslah mengejar hikmat. Teruslah belajar agar kita peka akan kebodohan. Dengan demikian hidup kita akan bermakna bagi orang lain. Bukankah Tuhan telah memilih kita supaya hidup kita bermakna bagi orang lain? Supaya melalui kita orang lain pun mengenal Tuhan yang sejatinya sumber segala hikmat, sumber penyertaan dan kehidupan dalam hidup kita. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita dari segala kebodohan yang merugikan kita, bahkan mematikan kita dan merugikan juga orang lain tentunya. Kita perlu serius untuk senantiasa belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita betul-betul kehidupannya diatur oleh Tuhan, dan melalui itu semua hidup kita mengalami sukacita yang dari Tuhan, dan hidup kita pun boleh mendatangkan dampak yang baik, yang positif bagi orang lain. Kebodohan adalah ketika kita merasa bahwa diri kita benar
dan kita melangkah sesuai dengan apa yang kita mau tanpa melibatkan Tuhan, yang pada akhirnya merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa terus minta pimpinan Tuhan dan setia membaca firman Tuhan, sehingga hati pikiran kita diterangi oleh hikmat firman Tuhan. Kita tidak tersesat, tidak salah melangkah, dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi bijaksana, tidak menjadi orang yang bodoh, yang melangkah menurut pengertian kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, karena selalu melibatkan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan terang di dalam hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dan menyesatkan orang, tetapi hidup kami sungguh menjadi berkat baik bagi diri kami sendiri, karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membahagiakan. Demikian juga menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain pun menemukan Tuhan melalui kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.